Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai kegiatan pembelajaran, Ibu minta tolong ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Silakan. Sebelum mulai pembelajaran ini, lebih baik kita berdoa dalam hati, berdoa dua. Bismillahirrahmanirrahim. Doa saja. Oke. Hari ini kita akan belajar mengenai berdamai dengan diri. Ya, di mana capaian pembelajaran dalam pertemuan hari ini adalah yang pertama memahami konsep tentang ragam identitas, memberikan contoh sikap welas asih atau menyayangi diri kalian sendiri. Pernah nggak kalian itu merasa malu atau tidak percaya terhadap identitas diri kalian sendiri? Pernah nggak kalian menyembunyikan identitas tersebut dari teman-temannya? Dia teman-temannya itu nggak tahu bahwa kalian itu punya identitas tersebut. Sengaja menyembunyikan identitas. Pernah kalian lakukan? Nah, ya. Kemudian, mengapa sih muncul perasaan tersebut? Mengapa identitas itu perlu disembunyikan? Ya, ada yang bisa memberikan pendapatnya. Mengapa identitas kalian, ya, itu kalian sembunyikan dari orang lain? Kenapa malu? Karena kadang kita merasa berbeda sama yang lain. Contohnya tempat lahir. Teman-teman kita bisa lahir di sini, sedangkan kita lahir di kampung. Oh, saya merasa malu, saya bukan orang sini. Oke, jadi itu disembunyikan dari yang lain. Apakah kalian merasa percaya diri menampilkan diri kalian yang utuh tanpa ada merasa malu atau diperlakukan tidak baik karena identitas? Kalian itu merasa percaya diri tidak sih terhadap diri kalian sepenuhnya? Percaya diri nggak? Nah, coba cari teman yang mempunyai identitas sama dengan kalian berdasarkan instruksi yang Ibu berikan. Ya, semuanya berdiri. Yang pertama, yang merasa perempuan, kumpul. Yang berasal dari dari permainan tadi di depan. Kalian berkumpul bersama orang yang sama, teman yang sama, atau teman yang berbeda-beda tadi, Nak? Berbeda-beda ya. Terkadang satu identitas itu bisa sama dengan teman A, tapi bisa juga berbeda dengan teman B, seperti itu. Nah, kemudian Ibu punya salah satu tayangan mengenai identitas. Coba kalian perhatikan baik-baik, kemudian kalian refleksikan tontonan kita yang ini terhadap diri kalian masing-masing. Ini kamu, bukan dia. Kamu yang beda dengan dia, atau kamu yang punya nama, tanggal lahir, dan orang tua yang beda dengan orang lain. Sebuah identitas. Kamu belajar di kampus, bertemu orang-orang dengan identitas berbeda. Karena kamu penasaran, membandingkan satu sama lain, lalu mengelompokkan orang. Bagaimana kamu akan melakukannya? Kamu lihat DVD yang sebenarnya kemana-mana. Rupanya mereka masih SMA. Kamu pun jadi mengelompokkan teman-teman baru ini berdasarkan asal sekolah. Namun ada juga yang kamu teman sekolah. Mereka kumpul dengan tugas kamu. Kamu lalu melakukan teman berdasarkan kelompok asal daerah atau suku. Lalu ada sisi baru yang organisasi pilihan fakultas. Kamu sudah berkelompok dengan teman fakultas dan punya identitas bersama sebagai mahasiswa di fakultas tersebut. Kita lahir dengan identitas seperti suku, agama, warna kulit, dan bertambah lewat pilihan sendiri atau diberikan orang lain hingga kita punya banyak identitas. Soal mana yang paling penting, beda-beda tiap orang. Ada saja yang melalu-lalunya dengan identitasnya hingga merasa berhak merendahkan yang lain. Ada juga yang melaluinya sampai mencoba membela identitasnya secara ekstrim. Beda identitas itu wajar, namun mungkin kita perlu cara pandang yang benar soal identitas. Coba lihat baik-baik.
bisa langsung kita dapatkan ya semenjak kita lahir, maupun identitas yang bisa dibangun atau bisa diciptakan oleh lingkungan maupun diri kalian sendiri ya, dibandingkan dengan yang lain. Sidik jari pun ya yang dimiliki oleh seluruh umat manusia di dunia ini berbeda-beda ya, padahal hanya sidik jari tapi berbeda-beda. Nah, standar umum tidak bisa dijadikan patokan untuk mengukur diri sendiri. Misalnya cantik, menurut iklan di TV kita tidak bisa jadi patokan untuk kita ya. Contohnya di Indonesia tinggi, mulus kurus, hidung mancung, gigi putih bersih ya, rambut hitam lurus melambai gitu ya. Nah, itu standar cantik di Indonesia. Akan tetapi standar cantik ini bisa diterapkan nggak di negara lain? Tidak. Masing-masing daerah mempunyai standar cantik sendiri-sendiri. Nah, apakah kita mau mengikuti standar cantik ini dan dianggap cantik? Ya, kita berusaha pakai lotion pemutih, ya biar kulitnya putih. Kita pakai shampoo yang biar rambutnya bagus. Kita pakai produk-produk yang dianggap bisa membuat diri kita sesuai dengan standar yang diiklankan. Ya, apakah seperti itu? Ya. Nah, karena standar itu berbeda-beda setiap tempat dan Di sebuah SMA berasal dari keluarga sederhana. Tapi karena ingin dihormati dan diterima, Yuni mengaku sebagai anak orang kaya. Gaya besar dan bicaranya diatur sedemikian rupa. Tapi diam-diam teman-temannya tak percaya. Mereka mencari tahu kondisi Yuni yang sebenarnya. Hingga akhirnya Yuni ketahuan identitas aslinya. Karena malu, akhirnya Yuni tak pernah lagi muncul di sekolahnya. Kisah Yuni ini kisah nyata. Kita bisa temui di lingkungan remaja. Rata-rata siswa hari ini merasa minder karena tidak memiliki apa yang orang lain miliki, baik itu fisik, prestasi, maupun sifat khusus. Menurut hasil FGD kami dengan para guru di tempat sekolah yang ada di Jawa Barat, bahwa dari 1 dari 4 siswa merasa minder karena fisik, dan 1 dari 5 siswa merasa minder karena tidak punya prestasi seperti orang lain. Hasil survei online kami terhadap remaja menunjukkan mereka tak mau menerima diri agar diterima dan dihargai. Bukannya sibuk menemukan dan mengenali potensi diri, mereka malah sibuk mengejar standar umum. Orang yang berkulit gelap sibuk memutihkan kulitnya karena iklan membuat standar kecantikan itu identik dengan kulit cerah. Yang keriting meluruskan rambutnya karena standar umum wanita agung adalah berambut lurus terurai. Jika kita sibuk mengejar standar itu, coba pikirkan beberapa hal ini. 1. Setiap orang itu unik, gak mungkin ada satu standar yang cocok untuk semua. Setiap orang bisa punya standarnya masing-masing. Kalau standar orang ganteng itu mancung dan tinggi, lalu bagaimana dengan orang yang pesek dan pendek? 2. Standar itu diciptakan oleh iklan, industri, sinetron, atau budaya. Orang yang gagal membuat standar buat dirinya bakal bisa syarat empuk buat para pencipta standar. Mereka yang bakal jadi korban iklan dan pengaruh lingkungan. 3. Standar itu relatif. Beda tempat, beda standar. Di Mauritania, sebuah negara di wilayah Madura di Afrika Utara Barat, misalnya orang yang cantik adalah orang yang berbadan subur. Di Jepang yang dianggap cantik itu yang tingginya bingsul. Beda waktu bisa beda standarnya. Coba perhatikan fashion dari masa ke masa. Apakah standar tren itu sama? Misalkan saja tahun 80-an, pria yang dianggap ganteng itu berkumis tebal. Apakah saat ini masih berlaku? Tapi, kalau yang sifatnya nilai moral itu universal. Sikap jujur di mana-mana dari dulu sampai nanti tetap dianggap baik dan keren. Jadi, daripada mengejar standar cantik fisik, mending membangun inner beauty. Gak usah habisin waktu apalagi sampai menipu diri untuk terlihat sesuai standar fisik yang umum. Gak usah minder, kelihatan di bawah orang lain, atau sombong karena kelihatan lebih tinggi. Karena setiap orang unik dan gak bisa dibandingin. Kalaupun mau bikin standar dan membandingkan, buatlah standar tinggi buat dirimu sendiri. Bandingkan
hari ini? Apakah hari ini kamu lebih baik dari kemarin? Terus dorong dirimu sampai memenuhi standar best version of yourself. Ingat, kamu dilahirkan original. Kenapa harus mati sebagai kopian orang lain? Kalian dilahirkan original, kenapa harus mati dengan kopian orang lain? Itu ya Nak ya. Jadi ada standar yang diciptakan dari TV, iklan, budaya, ya sosial budaya, dan semua standar-standar ini kalau kita ikutin, ya kita akan jadi korban iklan. Ya, kita tidak akan bisa menemukan diri kita versi terbaik kita. Ya, nah yang lebih penting lagi kita kenal istilah namanya inner beauty. Nah, inner beauty itu adalah standar cantik yang tidak akan lekang oleh masa, bukan karena fisik, akan tetapi karena hati, ya, kejujuran, bisa menerima diri sendiri, bisa menerima orang lain, apapun itu keadaannya, mau berjuang, ya, tidak membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Itu yang namanya inner beauty. Ya, dan inner beauty ini sampai kapanpun itu akan terus dibuka cantik. Seperti itu. Nah, di rumah nanti kalian punya kaca, ada kaca. Ini beauty kalian versi asli kalian. Apa adanya kalian. Ya, kalau kalian nggak bisa jujur terhadap diri sendiri, gimana kalian mau jujur orang lain? Ya, nah apakah kalian mau diterima orang lain ya karena bohongan, karena hal-hal yang palsu? Tidak, ya kan? Makanya semua orang pasti punya kebaikan di dalam diri masing-masing. Maka ucapkanlah terima kasih pada diri kalian yang sudah berjuang menjadi orang-orang yang baik. Kemudian sadari penuh ya bahwa apa yang ada di dalam diri kalian itu merupakan anugerah dari Tuhan yang sangat sempurna. Ya, tapi sadarlah bahwa semua itu adalah pemberian dari Tuhan. Ya, kaki sendiri, yuk kita buat tindakan konkret. Ucapkan terima kasih dan penghargaan terhadap diri kita masing-masing. Kemudian telepon dan ucapkan terima kasih terhadap orang terdekat, orang yang kita sayangi, orang tua, teman, sahabat, siapapun yang dianggap berjasa untuk kesuksesan kalian sekarang. Oke ya, bisa dilakukan? Bisa. Ayo, mau telepon siapa? Yo, telepon siapa ya? Membuat galeri diri ya dalam bentuk biodata yang menampilkan identitas kalian sebanyak mungkin, mulai dari suku, agama, hobi, sekolah. Makin banyak identitas, makin bagus. Galeri ini bisa mengangkat 100 fakta tentang Anda, tentang kalian. Ya, nah kalian berani nggak mempost ini di sosial media? Enggak. Berarti nggak pede gitu, nggak percaya diri terhadap identitas kalian sendiri. Tadi kan sudah dibilang bahwa kalian itu unik satu dengan yang lain. Maka ini adalah proses. Ibu harap setelah mempelajari ini kalian bisa menerima diri kalian masing-masing tanpa membandingkan kalian dengan teman kalian. Cintai kalian apa adanya, tidak usah mengejar standar orang lain, tapi buatlah kalian terbaik menurut diri kalian sendiri. Oke ya? Paham? Ada pertanyaan? Gak ada. Nah, karena gak ada, materi kita sudah selesai. Ibu akhiri. Sebelum mengakhiri, kita berdoa dulu. Silakan pilih doa kembali. Sudah pembelajaran hari ini, lebih baik kita berdoa. Oke, silakan kalian lanjut aktivitas belajar selanjutnya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.